kata Kiai, Gus Jafar lebih tua dari Kiai sendiri. Maksudnya apa yo? Tapi Gus Jafar memang luar biasa. Matanya itu loh, sekilas saja beliau melihat kening orang kok langsung bisa melihat rahasia orang yang bersembunyi. Kalian ingat Sumini yang anak penjual rujak di terminal lama yang dijuluki perawan tua itu sebelum dilamar orang Sabrang kan ketemu Gus Jafar. Waktu itu Gus Jafar bilang, "Sum, kulihat keningmu kok bersinar. Sudah ada yang melamar ya." Tak lama kemudian orang Sabrang itu pun datang melamarnya. Kang Kandar kan juga begitu. Kalian kan mendengar sendiri ketika Gus Jafar bilang kepada tukang kebun SD 4 itu, "Kang, saya lihat hidung semen kok sudah bengkok, sudah capek menghirup nafas ya." Loh, ternyata Kang Kandar besoknya meninggal. Saya malah mengalami sendiri. Waktu itu tak ada hujan, tak ada angin. Gus Jafar bilang kepada saya, "Loh, sapu sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya?" Padahal saat itu sapu saya justru sedang kempes. Dan percaya atau tidak, esok harinya saya memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Loh, Kang, ilmu kasar menubuhi toh. Heeh. Jangan-jangan ilmu beliau hilang pada saat beliau menghilang itu. Wah, sayang sekali kalau begitu. Tapi alhamdulillah kita kan akhirnya bisa ngaji ke Gus Jafar. Ya, nanti kita tanyalah ke beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Gini Gus, hari ini kami datang ingin silaturahmi dengan sedikit keperluan khusus. Singkatnya, kami penasaran dan sangat ingin tahu latar belakang perubahan sikap sampean. Berubah opo sih? Wong saya ini tetap seperti biasanya. Gus, kok sampean boten baca tanda-tanda lagi Gus, kenapa? Oh, itu panjang ceritanya. Kalian ingat? Saya pernah lama menghilang. Suatu malam saya bermimpi bertemu dengan ayah saya. Beliau menyarankan saya menuju seorang wali yang sudah sepuh. Beliau hidup di lereng gunung yang jaraknya 200 km jauhnya. Kiai Tawakal namanya. Beliau hidup 100 tahun lebih. Santri-santri yang belajar kepada beliau sudah menyandang gelar kiai di tempatnya masing-masing. Terus terang, sejak mimpi itu saya nggak bisa tenang, ingin segera menemui dan berguru kepada beliau. Maka saya diam-diam pergi tanpa pamit siapapun. Mas, oke mas, bisa minta tolong bentar gak mas? Ingin tanya-tanya mas. Bentar mas. Ternyata ketika sampai di sana tidak ada satupun orang yang merasa kenal dengan nama Kiai Tawakal. Setengah hari saya mencari ke sana kemari sampai akhirnya ada seorang tua yang memberikan petunjuk kepada saya. Saya mengikuti petunjuk tersebut melewati sungai dan betul saya menemukan Kiai Tawakal alias Baco. Beliau dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan, seolah-olah saya merupakan bagian di antara mereka. Dan kalian tahu, sosok Kiai Tawakal tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Hanya ada satu hal yang membuat saya terganggu. Saya melihat dengan jelas di kening beliau dalam seolah itu tulisan yang sangat jelas dan besar, dan itu berucap ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Belum pernah saya melihat tanda yang sebegitu jelasnya seperti itu. Saya tidak ingin mempercayai apa yang saya sudah
kalian. Apa iya seseorang yang sudah dianggap wali, berilmu tinggi, dan disegani oleh banyak kiai, berstempelkan ahli neraka? Tidak mungkin. Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwasanya itu hanyalah ilusi. Tidak bisa. Tanda itu dengan jelas melekat di diri beliau. Bahkan belakangan tanda itu semakin jelas terlihat ketika beliau selesai berwudu. Masya Allah. Beberapa hari saya amati perilaku Kiai Tawakal. Saya tidak melihat sama sekali hal-hal mencurigakan. Baru setelah beberapa minggu saya hidup di pesantren bambu, akhirnya saya mempunyai kesempatan, atau lebih tepatnya memberanikan diri untuk mengikuti beliau, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal dan mengganggu saya. Begitulah saya melihat Kiai keluar dengan berpakaian rapi, melihat waktunya yang sudah larut. Tidak mungkin beliau pergi mendatangi undangan hajatan atau lainnya. Dengan hati-hati saya membuntukinya dari belakang, tidak terlalu dekat, tapi tidak terlalu jauh. Jalanan semakin sepi, saya pun semakin berhati-hati mengikutinya, khawatir tiba-tiba Kiai menoleh ke belakang. Setelah melewati kuburan dan sengon, beliau berbelok, kemudian saya ikut berbelok. Saya kaget, sosoknya tak terlihat lagi. Yang terlihat justru sebuah warung yang penuh dengan pengunjung. Terdengar gelak tawa yang ramai sekali. Dengan bingung saya melewati warung terpencil dengan penerangan petromak. Dua orang wanita yang masih muda dan yang satunya lagi agak lebih tua dengan dandanan yang menor, sibuk melayani pelanggan sambil menebar tawa genit kesana kemari. Tidak mungkin Kiai mampir ke warung seperti ini. Pak, jualan rujak tak sampean? Boten. Tutu, ono Pak? Ah, tutu ono Pak? Pak, dengan ambil sinten Pak? Tutu tirai. Kanan tuh kanan kanan. Loh. Dengan rondo siji ngono yang. Gejakan-jakan wani rusak. Ya. Oh iya. Ini namanya Rondo Royal tuh loh teman saya. Namanya Mas Jafar. Pundi ya? Nah, silakan masuk Mas Jafar. Ayo sini gabung sama kami. Yang pundi ya? Apa tak Jafar? Tak Jafar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum gitu kan ya. Ya monggo. Kapan terdapat itu? Duduk sini kok panas ya? Ada apa ya? Kawan ya. Oh, kawan nih. Kalau tidak kali rada panas. Kena es. Oh, kena CC. Warungnya nggak terus. Monggo. Mbak, kopi Mbak satu. Untuk teman saya, nah ini Mbak, aku tambah kopi Mbak Cito guys. dari Vin, ini teman saya. Namanya Mbak, tambah kopi Mbak Cito guys. Mbak, tambah kopi Mbak. Adik. Mbak, tambah kopi Cito guys. Masya Allah. Saya hampir tidak mempercayai pendengaran dan penglihatan saya. Memang betul mata saya melihat Kiai Tawakal melambaikan tangannya dari warung. Dalam kikuk dan pikiran tak karuan, saya terpaksa masuk dan menghampiri Kiai dan duduk santai di pojokan warung yang penuh dengan asap rokok. Kedua wanita menor menyambut saya dengan senyum yang penuh arti. Kiai Tawakal menyuruh orang di sampingnya untuk bergeser. Saya ditawari kopi, ditawari gorengan oleh Kiai Tawakal. Jelas saja, saya kaku menerimanya. Saya menganggukkan kepala asal mengangguk. Kiai Tawakal kemudian asik kembali dengan kawan-kawannya dan saya ditinggal sendiri. Saya seperti mendapatkan jawaban dari tanda tanya yang selama ini mengganggu saya. Oh, pantas tanda di keningnya.
seketika sikap dan pandangan saya berubah terhadap beliau. Tiba-tiba suara Kiai Tawakal membuyarkan lamunan saya. Baik, pinter baik, ukur nanda. Kita tuh di si mantan kelapa malih, Iki mawon. kalau yang apa? Minggu ini belum kuwes dari Pak Mas Suko. Oh, iya. Kok saya bayar enggak? Boten. Mbak, pinter betul ya? Ini sampai aku. Iya. Bilang harus Kamu nggak usah ngomong kan. kacau kayak Romi. Kamu sedoyo gitu. Mbak, nggih. Hati-hati mas. Mau. Ya ampun. Nggak usah kapok-kapok ya sama orang-orang ini. Padahal masih anak ini kayak si Dekula ya. Pak Elo ngeliringin yang aku terus lo mulai Ayam. Aku enggak mau gede loh. Rasa macam-macam. Apa? Rencana kamu Imam dari Tadi ya, itu. Salam. Kiai membayari minuman dan makanan kami, berdiri, melambaikan tangan kepada semuanya, kemudian keluar. Saya pun mengikutinya. Ternyata setelah melewati kebun sengon, Kiai Tawakal tidak menelusuri jalan yang tadi kami lalui. Kami melewati pematang, lalu menerobos hutan dan akhirnya sampai di sebuah sengon. Dan sekali lagi, saya menyaksikan kejadian mengagetkan. Mas Amar, ayo. Kiai Tawakal berjalan di atas permukaan air sungai, seolah-olah berjalan di jalan biasa. Untung saya masih bisa berenang. Setelah saya duduk di sampingnya, tiba-tiba dengar suara berwibawa Kiai mengatakan hal yang mengejutkan. Bagaimana? Apa kau sudah menemukan apa yang kau cari? Bagaimana dengan tanda di kening saya itu? Apakah engkau yang mahir melihat tanda menjadi ragu terhadap kelebihanmu sendiri? Kamu tidak perlu mempercemaskan saya. Hanya karena kamu melihat tanda ahlunar di kening saya. Kedua, kau akan tahu, sebagaimana neraka dan surga, aku adalah milik Allah. Aku pun juga milik Allah. Maka terserah Allah mau memasukkan aku kemana. Di neraka boleh, di surga pun boleh. Allah tak memerlukan alasan untuk memasukkan aku kemana. Kau harus lebih berhati-hati dalam mendapatkan cobaan Allah berupa anugerah. Karena cobaan anugerah itu tidak kalah gawatnya dengan cobaan yang berupa penderitaan. Seperti mereka yang di warung tadi, kebanyakan dari mereka adalah orang yang susah.
orang susah, sulit kau bayangkan bersikap takabur. Mereka itu kesulitan. Bagaimana mereka merasa sombong di hatinya nggak ada. Bagaimana mereka mempunyai sifat ujub di hatinya nggak ada. Sulit bagi mereka untuk membesarkan diri mereka sendiri. Berbeda dengan mereka yang mempunyai kemampuan kelebihan. Godaan untuk takabur dan sebagainya itu datang setiap saat. Apalagi jika kemampuan itu diakui oleh orang banyak. Malam itu, saya benar-benar merasa mendapatkan pemahaman dan pandangan baru dari apa yang selama ini sudah saya ketahui. Saya tidak merasa diusir. Nyatanya, memang saya mendapatkan banyak dari kiai yang luar biasa ini. Setelah itu, Kiai Tawakal sudah tak nampak lagi. Saya bingung. Seseorang menghampiri saya. Ketika saya mengiyakan, orang itu menyerahkan sebuah bungkusan yang ternyata isinya berisi barang-barang saya sendiri. Begitulah ceritanya. Dan Kiai Tawakal alias Mbah Jago yang telah berhasil mengubah sikap saya itu tetap merupakan misteri.